Baik, bertemu lagi kita di sesi yang ketiga, part yang ketiga, yaitu analisis indeks. Jadi analisis indeks ini kita masih bicara di analisis kinerja keuangan, di mana kita melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan. Jika di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis common size, kita sudah membahas tentang analisis komparatif, maka di sini kita akan lanjutkan bagian jenis analisis yang ketiga yang dapat kita lakukan, yaitu analisis indeks. Nah, analisis indeks ini atau lebih dikenal dengan analisis tren. Jadi analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan atau tren kondisi keuangan suatu perusahaan. Jadi kita bisa melihat apakah tren perusahaan, tren laporan keuangan atau tren kondisi keuangan suatu perusahaan itu naik, mengalami peningkatan, atau trennya menurun. Nah, di sini kecenderungan posisi keuangan kita lihat dari laporan keuangan yang bisa kita lakukan, atau analisis tren ini bisa kita lakukan dengan melihat minimal 3 periode laporan keuangan atau lebih. Jadi semakin banyak periode yang kita pergunakan, maka trennya nanti analisis trennya akan hasilnya lebih bagus. Nah, dalam analisis tren ini kita melihat mempergunakan tahun dasar seperti biasa. Di tahun dasar yang kita tentukan itu yang dipergunakan angka indeksnya adalah 100. Apa maksudnya? Kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, dalam penyusunan laporan indeks, sama seperti ketika kita membahas analisis komparatif, jadi yang pertama kita tentukan terlebih dahulu tahun dasarnya. Tahun manakah dari periode keuangan, periode laporan keuangan yang kita analisis, kita pergunakan suatu periode sebagai tahun dasar. Biasanya di sini adalah tahun awal atau tahun yang dianggap representatif sesuai dengan pertimbangan dari perusahaan. Nah, perusahaan bisa juga menggunakan atau menentukan tahun dasar, ataupun tidak hanya perusahaan, calon investor misalnya juga dapat menggunakan atau menentukan tahun dasar itu berdasarkan kinerja keuangan perusahaan yang paling bagus, misalnya seperti itu. Setelah kita tentukan tahun dasar, maka selanjutnya kita menentukan angka indeks. Jadi, pada masing-masing pos dalam tahun dasar, itu angka indeksnya ditentukan 100. Kemudian, yang ketiga, pos-pos dari periode laporan yang dianalisis kita bandingkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, kita akan langsung melihat pada contoh PT Lancar. Di sini disajikan neraca perbandingan yang kita akan hitung persentase, analisis persentase kecenderungannya. Di sini laporan keuangan PT Lancar itu ada 5 periode dari 2011 sampai dengan 2015. Nah, kondisi keuangan awal itu seperti ini ya. Jadi di sini sampai tahun 2015. Nah, kemudian persentase kecenderungan ini yang kita hitung. Awalnya di sini kosong, jadi kita akan menghitung angka-angka di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Jangan lupa tadi sudah kita tentukan ya, tahun dasar dulu ditentukan yang mana. Di sini saya contohkan 2011 itu kita pakai sebagai tahun dasar. Nah, karena 2011 kita tentukan sebagai tahun dasar, maka angka di tahun 2011 ini, angka indeksnya itu adalah sama dengan 100. Sebuah contoh, misalnya kita ingin menghitung persentase kecenderungan kas di tahun 2012. Di sini hasilnya 50%, satuannya persen. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah angka indeks di tahun dasar di pos yang kita hitung, kas ya. Jadi 100 dikurangi persentase perubahan. Dari 2011 ke 2012 berapa besaran perubahannya? Itu kita hitung dikali 100. Nah, untuk lebih ringkasnya, lebih detailnya kita lihat di sini. Jadi persentase kecenderungan untuk kas di tahun 2012. Nah, ini 100 ini adalah angka indeks atas kas ditambah dengan besaran perubahan ya. Besaran perubahan kas. Jadi 3 di tahun 2012 dikurangi dengan 6
di tahun dasar dibagi dengan 6. Jadi persentase perubahan caranya sama dengan menggunakan rumus delta yang sudah kita bahas di analisis komparatif. Kemudian dikali dengan 100. Nah, nilai ini adalah minus 50, sehingga hasilnya persentase kecenderungan di tahun 2012 itu adalah 50. Nah, cara yang sama juga kita dapat pergunakan untuk menghitung pos-pos yang lain di neraca. Saya contohkan yang lain adalah piutang dagang. Piutang dagang di tahun 2013 diperoleh persentase kecenderungannya adalah 135%. Cara menghitungnya adalah angka indeks di tahun dasar ditambah dengan besaran persentase perubahan dari piutang dagang. Jadi 100 ditambah, sini kita lihat piutang dagang di tahun 2013 adalah 65, dikurangi dengan angka di tahun 2011 dibagi dengan tahun 2011 ya, rumus delta sekali lagi dikali 100. Sehingga hasilnya adalah 100 ditambah 35 ditambah 35, jadi hasilnya di sini adalah 135%. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, cara menghitung persentase kecenderungan di sini adalah angka indeks di tahun dasar, yaitu 100, ditambah dengan persentase perubahan dari tahun 2011, tahun dasar, ke tahun yang mana yang akan kita hitung. Ya, sehingga kita memperoleh hasilnya di sini. Oke, sekali lagi contoh lain kita bisa lakukan di laporan laba rugi ya, dengan cara yang sama kita juga menghitung persentase kecenderungan tahun dasar. Persentase kecenderungannya saya contohkan di sini misalnya penjualan neto. Penjualan neto di tahun 2012 persentase kecenderungannya 91%. Cara menghitungnya tahun dasar angka indeksnya 100 ditambah dengan besaran perubahan dari atas penjualan neto dari 2011 ke 2012. Jadi 100 ditambah 474,5 dikurangi 524 dibagi 524 dikali 100. Hasilnya 100 dikurangi 9 sama dengan 91%. Jadi tahun berapapun yang akan kita hitung, tetap komparasinya adalah tahun dasar. Ya, dengan indeks tahun dasarnya itu adalah 100. Sementara kalau kita ingin menghitung perubahannya, besaran perubahan dari tahun dasar ke tahun yang akan kita hitung, itu kita tetap menggunakan angka atau besaran yang ada pada neraca maupun laporan laba rugi. Sehingga kita bisa memperoleh hasil seperti ini. Nah, setelah kita menghitung neraca dan juga laporan laba rugi atas persentase kecenderungannya, maka langkah selanjutnya kita melakukan interpretasi. Interpretasi atas yang pertama adalah aspek likuiditas. Jadi aspek likuiditas, nah bedanya dalam analisis indeks ini ketika kita akan melakukan interpretasi, maka yang kita komparasikan adalah sekali lagi tahun dasar, angka indeks di tahun dasar yang akan kita jadikan sebagai cut off. Sehingga kita ketahui bahwa aktiva lancar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 itu kecenderungannya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 3%, 22%, 44%, dan 72%. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat di neraca. Nah, neraca yang kita lihat adalah aktiva lancar, karena kita akan melakukan interpretasi terhadap aspek likuiditas. Jadi kita melihat aktiva lancar dan utang lancar. Oke, yang pertama kita lihat aktiva lancar dulu. Persentase kecenderungannya 103, 122, 144, 172. Ini adalah besaran kecenderungannya. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan? Maka sekali lagi kita komparasi dengan tahun dasar yang angka indeksnya adalah 100. Jadi dari 2011 ke 2012 itu dari 100 ke 103, berarti naik sebesar 3%. Sementara kalau di 2011 ke 2013 dari 100 ke 122, maka itu mengalami peningkatan sebesar 22%. Sementara kalau dari 2011 ke 2014, 100 ke 144 itu mengalami peningkatan sebesar 44%. Lalu dari 2011 ke 2015, dari 100 ke 172, itu mengalami peningkatan sebesar 72%. Nah, hal yang sama juga kita lakukan untuk melihat jumlah utang lancarnya.
Nah, sehingga utang lancar pada periode yang sama dari 2011 ke 2015, kita komparasi sekali lagi ya, angka indeks 100 dibandingkan dengan persentase kecenderungan yang sudah kita hitung dari tahun 2012, 13, 14, 15, ya kita lihat di neraca sehingga diperoleh nilai sebesar ini. Atas utang lancarnya ya dari 2012, 128, 205, 246, 325. Jadi angka ini kita komparasi dengan angka indeks di tahun dasar yaitu 100. Jadi dari 2011 jumlah utang lancar dari 2011 ke 2012 itu dari 100 ke 128 mengalami peningkatan sebesar 28%. Ya, sementara kalau dari 2011 ke 2013 itu mengalami peningkatan dari 100 ke 205, jadi peningkatannya sebesar 105%. Sementara kalau dari tahun 2011 untuk utang lancar ke 2014 mengalami peningkatan sebesar 246%, itu artinya mengalami peningkatan dari 100 ke 246, berarti besarannya adalah 146%. Dan dari 2011 jumlah utang lancar ke 2015 itu meningkat dari 100 ke 325%. Artinya besarannya adalah meningkat sebesar 225%. Ya, jadi angka ini ya yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika kita lakukan perbandingan atau kita lihat, kalau tadi masing-masing utang aktiva lancar itu meningkat 3%, 22, 44, dan 72. Sementara utang lancarnya meningkat sebesar 28, 105, 146, dan 225. Nah, ini peningkatan aktiva lancarnya jika dibandingkan dengan peningkatan peningkatan utang lancar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan tren peningkatan dari aktiva lancar. Nah, dengan demikian bahwa kita dapat simpulkan bahwa likuiditas PT Lancar ini cenderung menurun karena tren peningkatan aktiva lancar lebih rendah dibandingkan dengan tren peningkatan utang lancar. Itu kalau aspek likuiditas. Nah, selanjutnya aspek solvabilitas. Aspek solvabilitas di sini kita akan melihat periode 2011 sampai 2015 jumlah hutang dan modal sendiri. Jumlah hutang keseluruhan ya dari 2011 ke 2012 100 ke 126 meningkat sebesar 26%, kemudian dari 2011 ke 2013 dari 100 ke 198 meningkat 98%. Sementara dari 2011 ke 2014 dari 100 ke 236 meningkat sebesar 136%. Sementara dari 2011 ke 2015 dari 100 menjadi 310, jadi meningkat sebesar 210%. Jadi jangan lupa sekali lagi saya tegaskan, angka indeks yang kita jadikan cut off sebagai pembanding persentase kecenderungan ini nilainya adalah 100. Jadi 100 itu kita compare dengan nilai persentase yang sudah kita peroleh di sini. Itu untuk utang, kemudian untuk jumlah modalnya. Nah, di sini justru mengalami penurunan ya. Dari 2011 ke 2012 dari 100 ke 96, artinya jumlah modal mengalami penurunan sebesar 4%. Kemudian dari 2011 ke 2013 dari 100 ke 77 mengalami penurunan sebesar 33%. Dan 2011 ke 2014 juga mengalami penurunan sebesar 24%. Lalu dari 2011 ke 2015 itu mengalami penurunan sebesar 34%. Ya, jadi kita bandingkan sekarang. Tadi kita sudah melihat bahwa persentase tren atau kecenderungan atas jumlah hutang mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, sangat tinggi dari 2011 ke 2015, sementara modal sendirinya justru mengalami penurunan. Ya, kondisi yang berbanding terbalik ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan itu dominan dibiayai oleh hutang atau pinjaman. Nah, dibandingkan dengan modal sendirinya, jumlah hutangnya lebih tinggi. Nah, hal ini kita dapat simpulkan atau berikan interpretasi bahwa solvabilitas perusahaan itu cenderung menurun karena peningkatan hutang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah modal yang dimiliki. Selanjutnya aspek rentabilitas. Aspek rentabilitas ya jelas kita bicara di kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Kita lihat di laporan laba rugi, laba operasi ya dari 2012 sampai dengan 2015. Dari 2011, di mana 2011 itu adalah sebagai tahun dasar, angka indeksnya 100. Kita compare dengan Aktiva. Ya, ini adalah laporan laba ruginya.
Ya, jadi kondisi laba operasi perusahaan. Ya, laba operasi yang kita lihat ini mengalami penurunan 5%, mengalami peningkatan 26%, meningkat 14%, mengalami penurunan sebesar 11%. Ya, data ini. Sementara aktiva dari tahun 2011 sampai dengan 2015 itu kita lihat jumlah aktiva yang kita lihat adalah neraca. Jadi neraca di sini kita lihat jumlah aktivanya di 2012 meningkat 5%, 2013 13%, 2014 23%, dan 2015 38%. Ya, jika dilihat tren ini atau kecenderungan ini dari kondisi laba operasi, peningkatannya itu lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan atau tren peningkatan aktiva lancar. Jumlah aktiva. Jadi untuk aspek rentabilitas, saya ulangi, tren laba yang dilihat dari laba operasi itu besarannya lebih kecil dibandingkan dengan tren peningkatan dari jumlah aktiva. Nah, hal ini dapat kita simpulkan bahwa rentabilitas perusahaan mengalami atau semakin menurun. Yang selanjutnya adalah aktivitas usaha. Ini adalah aspek pembeda khusus terkait dengan analisis indeks atau analisis tren. Jadi kita lihat penjualan itu. Penjualan itu kita lihat di laporan laba rugi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Laba ruginya bagaimana? Penjualan itu dari 2012 kondisinya ini sampai dengan 2015 itu mengalami penurunan 9% di 2012, 33%, 14%, dan naik di 2015 sebesar 4%. Nah, ini kita compare dengan tren piutang dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Tren piutang dagangnya, kita lihat ya. Nah, ini piutang dagang trennya bagaimana? Dia mengalami peningkatan dari 2012 ke 2015. Piutang dagang kita lihat di neraca. Ya. Nah, kondisi ini kalau secara teoritis tren penjualan menurun, maka tren piutang dagang juga menurun. Idealnya demikian kalau secara teori. Sementara di sini tren penjualan itu turun. Dari PT Lancar, tren penjualannya 2012 sampai 2015 itu 2014 turun, kemudian naik sebesar 4% di tahun 2015. Sementara piutang dagangnya justru naik. Kondisi ini sangat tidak lazim, mengingat teori yang tadi saya sampaikan. Nah, maka dari itu, apabila keadaan normal, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terjadi bagian pembelian atau bagian pemasaran atau bagian produksi itu bekerja kurang efektif, sehingga terjadi penumpukan piutang dagang. Penumpukan piutang dagang ini sangat kurang baik ya. Idealnya adalah piutang dagang itu bisa dioptimalkan sehingga bisa ditransform menjadi kas sehingga dapat menambah kas perusahaan dan juga dapat digunakan dalam operasional perusahaan. Jadi demikian terkait analisis indeks. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Kita bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih.